Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini. Jadi apa kata Al-Quran? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna dzalika lasyai'. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila kalian tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau kepada kalian agar kita semua berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Bapak mau ketua kelasnya Ilham pimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak mau tahu dulu nih siapa yang tidak hadir pada hari ini. Alhamdulillah, semua hadir semua ya. Baik. Semoga kalian bisa lebih giat dan meningkatkan lagi kehadiran kalian ya. Karena thalabul ilmi fardhatun kulli muslim. Jadi setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Apalagi yang namanya menuntut ilmu agama Islam. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak mau tanya dulu nih. Ya, Bapak mau tahu siapa yang tahu kerajaan Islam di Indonesia? Baik, itu Samudra Pasai, Kerajaan Aceh dan lain sebagainya. Nah, kita nih akan mempelajari sebuah materi yang merupakan kerajaan-kerajaan awal di Indonesia. Jadi, apa manfaatnya? Manfaat dari kita belajar kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yaitu bagaimana kita untuk mengetahui bagaimana peranan kerajaan Islam dan serta ulama serta raja-rajanya dalam menyebarkan Islam. Ya kan? Nah, begitu. Jadi manfaatnya apa tadi? Untuk mengetahui bagaimana peranan penting serta itu peranan penting dan cara atau strategi pendakwah dari berbagai kerajaan. Itu kerajaan Islam. Nah, kemudian adapun tujuan kita mempelajari ini ada beberapa. Yang pertama sekali itu satu, kalian selaku siswa harus mampu menjelaskan perkembangan kerajaan Islam. Nah, jadi kalian dituntut untuk harus mampu menjelaskan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ada pun yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi
untuk mengidentifikasi dari peranan-peranan kerajaan di sini, ya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah materi pokok dari pembelajaran kita ini. Adapun materi pokok ada dua. Yang pertama, kalian harus bisa mengamati terlebih dahulu. Ini yang di atas ini merupakan gambar kerajaan Samudra Pasai. Coba kalian amati dulu. Baik. Nah, kemudian selanjutnya untuk materi konsep kita akan mempelajari berbagai perkembangan kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Kemudian selanjutnya itu bagaimana peranan penting atau peranan umum yang dijalankan oleh kerajaan ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada pembahasan materi kita, Bapak mau tanya dulu, siapa yang tahu ada berapa kerajaan Islam yang di Indonesia? Iya, betul. Ada di antaranya. Bapak mau tanya terlebih dahulu, siapa yang tahu kerajaan Islam di Indonesia pada zaman itu? Iya, kamu Ilham 7. Kamu Siti 8. Kamu Fuad 9. Ya. Kalau misalkan kita melihat dari buku, kerajaan Islam itu pada zaman itu ada 8. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Panjang, kerajaan Cirebon, Banten, Ternate dan Tidore, dan Goa dan Taro. Ini merupakan kerajaan itu. Nah, apa yang akan kita bahas sekarang ini yaitu tentang kerajaan Samudra Pasai. Baik. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan pada abad ke-11. Pada abad ke-11. Oleh siapa? Oleh Ngurah Khair. Nah, Ngurah Khair ini sering kita kenal dengan sebagai Maharaja Mahmud Shah. Maharaja Mahmud Shah. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Ini pesisir timur laut Aceh, yang merupakan posisi atau lokasi ini sangat strategis sekali. Sangat strategis. Karena apa? Karena ini merupakan jalur perdagangan. Nah, jadi di pesisir itu ibaratkan bentuk petanya seperti ini, maka dia terletak di sini. Nah, ini adalah Selat Malaka. Ya, Selat Malaka. Jadi Maharaja Mahmud Shah ini mendirikan kerajaan Samudra Pasai di abad ke-11, yaitu pada tahun 1042 sampai dengan 1078. Jadi beliau memimpin, Maharaja Mahmud Shah memimpin dari 1042 sampai dengan 1078. Kemudian setelah lama-kelamaan memimpin, Maharaja Mahmud Shah diganti
digantikan oleh raja Maharaja Mansur Shah. Nah, Mansur Shah. Beliau memimpin kerajaan dari tahun 1078 sampai dengan 1133. Jadi beliau memimpin kerajaan yaitu Maharaja Mansur ini merupakan kurang lebih 55 tahun. Jadi beliau memimpin kerajaan selama 55 tahun. Baik. Kemudian raja ini, Maharaja Mansur ini digantikan lagi oleh Maharaja Ghiyasuddin. Nah, jadi digantikan oleh Maharaja Ghiyasuddin dari tahun 1133 sampai dengan 1155. Jadi beliau ini memimpin kerajaan sekitar 22 tahun. Jadi Maharaja Ghiyasuddin ini memimpin kerajaan. Baik. Jadi setelah dipimpin oleh raja-raja tadi, kemudian untuk selanjutnya digantikan oleh Maharaja Nuruddin atau Murahman. Nah, Maharaja Nuruddin ini sengaja dikirim dari Mesir untuk memerintah suatu kerajaan. Tujuannya untuk apa? Ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Nah, jadi Maharaja Nuruddin ini sengaja dikirim dari Mesir, Timur Tengah, untuk memimpin sebuah kerajaan. Tujuannya untuk apa? Untuk merebut pelabuhan yang berada di Gujarat. Nah, untuk apa? Karena untuk melancarkan sebuah perdagangan. Karena salah satu strategi untuk membesar wilayah atau kekuasaan suatu kerajaan pada zaman itu harus memiliki atau menguasai pusat perdagangan. Jadi pusat perdagangan ini sangat penting. Nah, setelah lama kelamaan beliau memimpin. Pada akhir beliau memimpin, terjadilah sebuah kekacauan. Kenapa? Karena beliau ini, Maharaja Nuruddin ini, tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan. Jadi kekacauan itu disebabkan karena perebutan kekuasaan. Jadi perebutan kekuasaan sehingga terjadi kekacauan bertahun-tahun sampai dengan sekitar 50 tahun. Inilah masa-masa kekacauan pada kurang lebih 50 tahun, yaitu dipimpin dari 1155 sampai dengan 1210, kurang lebih 55 tahun. 55 tahun dia memimpin kerajaan. Nah, kemudian terjadi kekacauan kurang lebih 50 tahun, maka digantikan oleh Murah Sinuh.
Murasimu. Nah, Murasimu ini sering dipanggil dengan Sultan Malik As-Saleh. Nah, jadi beliau ini digantikan oleh Sultan Malik As-Saleh dari tahun 285. Nah, jadi dia memimpin dari 1285 sampai dengan 1297. Maka beliau ini Sultan Malik As-Saleh ini merupakan keturunan dari salah satu dari keturunan Raja Pelak. Nah, Raja Pelak ini di mana? Yaitu letak atau lokasi kerajaan Pelak ini yang merupakan di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Nah, setelah lama-kelamaan kemudian beliau ini memimpin, terjadilah keharmonisan antara dua kerajaan ini, yaitu kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Pelak. Ini merupakan terjalinnya hubungan yang harmonis, yaitu saling menguntungkan dan saling menguntungkan antara satu dan dengan yang lainnya. Kemudian lama-kelamaan untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi, untuk mendalam, maka si Sultan Malik As-Saleh ini menikahi seorang putri yang bernama Putri Ganggang Sari. Nah, seorang Putri Ganggang Sari ini merupakan anak dari si Raja Pelak ini. Nah, jadi disitulah semakin erat hubungan dua kerajaan ini untuk menjadi semakin besar. Karena apa? Karena Raja Pelak ini merupakan dinasti kedua dari Samudra Pasai. Jadi begitu. Kemudian semakin lama beliau memimpin suatu kerajaan ini, yaitu Sultan Malik As-Saleh ini, maka digantikan lagi dengan raja-raja setelahnya, yaitu Sultan Muhammad Malik Zahid. Sultan Muhammad Malik Zahid. Nah, Sultan Muhammad Malik Zahid ini memimpin sebuah kerajaan dari 1297 sampai dengan 1326. Nah, beliau memimpin kerajaan yaitu sekitar 29 tahun. Jadi beliau memimpin sekitar kira-kira 29 tahun. Kemudian digantikan lagi oleh Sultan Mahmud Malik Zahid. Nah, Sultan Mahmud Malik Zahid ini memimpin kerajaan dari 1326 sampai dengan 1345. Jadi beliau memimpin kerajaan selama bertahun-tahun, sehingga dari 1326 sampai dengan 1345. Kemudian digantikan lagi oleh raja yang selanjutnya, yaitu Sultan Mansur.
Sultan Mansur Malik Zahir dari 1345 sampai dengan 1346. Jadi beliau memimpin di antara raja-raja yang lain, beliau memimpin hanya sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun saja. Jadi beliau memimpin sekitar 1 tahun saja. Nah kemudian digantikan lagi oleh Sultan Ahmad Malik Zahir. Nah, Sultan Ahmad Malik Zahir, yaitu beliau memimpin dari 1345 Masehi sampai dengan 1383 tahun. Nah, 1383. Baik. Kemudian digantikan oleh Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin. Nah, Sultan Zainal Abidin yang mana beliau memimpin sebuah kerajaan dari tahun 1383, kan? 1383 tadi sampai dengan 1405. Ini merupakan sudah abad ke-14. Dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-14. Ya. Nah, pada raja inilah, ya kan, pada raja Sultan Zainal Abidin ini, maka ekonomi sama kemakmuran yang dikuasai oleh kerajaan ini sangat-sangat begitu besar dan sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena yang pertama itu pusat perdagangan mereka kuasai. Kemudian letak kerajaan ini yang sangat strategis, ya. Kemudian yang mereka dapatkan adalah kekuasaan mereka yang begitu besar, kekuasaan yang begitu besar, yaitu dari. Kemudian untuk selanjutnya mereka memiliki kekuasaan dari Kedah di Semenanjung Malaya. Nah, jadi kekuasaan mereka itu sangat besar, ya kan? Karena apa? Dari ekonomi mereka memiliki, kemudian pusat perdagangan mereka memiliki, itulah yang membuat mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar. Baik, untuk selanjutnya, selain itu Sultan Zainal Abidin ini sangat aktif dalam penyebaran Islam. Penyebaran agama Islam. Jadi beliau sangat aktif sekali dalam menyebarkan Islam. Ya, mungkin kawasan yang mereka dakwahi dari Pulau Jawa sampai dengan Sulawesi. Nah, ini merupakan pulau atau tempat yang mereka kuasai untuk dalam penyebaran Islam. Sehingga beliau mengirimkan dua ulama, ya, dua ulama
Yang pertama yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim, dan ada temannya satu lagi yaitu Maulana Ishaq. Mohon maaf, spill Bapak habis dan mohon digantikan lagi ya. Kerajaan ini dimulai sejak 13 Masehi. Ya. Jelas, mohon maaf. 1360 Masehi. Disinilah awal dari mulainya peruntukan sebuah kerajaan yang ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Apabila kalian semua pernah mendengar kerajaan Majapahit, nah inilah salah satu kerajaan yang mengalahkan kuasaannya kerajaan Samudra Pasai. Inilah awal peruntukan dari kerajaan ini. Sehingga menjelang berakhirnya kerajaan Samudra Pasai ini, ya, menjelang berakhirnya pada abad ke-14, ya kan? Saat itu kerajaan Aceh, Darussalam, ya, kerajaan Darussalam itu mulai berdiri. Kerajaan Aceh pun mulai berdiri, yang merupakan kerajaan Islam juga. Begitu ya, merupakan kerajaan Islam juga, yang merupakan dipimpin oleh raja siapa namanya? Raja Sultan Ali Mugoyat. Nah, Sultan Ali Mugoyat. Ya, beliau ini dinobatkan sebagai raja itu pada Ahad 1 Jumadil Awal. Kapan tahunnya? Yaitu di tahun 1511 Masehi atau dengan 913 Hijriah. Inilah masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Ya, baik. Sampai di sini Bapak harap kalian paham ya untuk perkembangan kerajaan Samudra Pasai ini. Baik. Untuk selanjutnya, apakah peranan penting atau peran-peranan umum yang dilaksanakan oleh kerajaan? Yaitu yang pertama itu adalah mengajarkan atau mengenalkan agama Islam. Mengenalkan agama Islam kepada penduduknya, ke masyarakatnya, sehingga ke kawasan-kawasan yang mereka miliki tadi, dari tanah Jawa sampai ke Sulawesi, sampai ke berbagai negara setempat. Kemudian yang kedua itu memudahkan transaksi perdagangan. Nah, jadi yang kedua itu untuk mempermudah transaksi perdagangan. Karena apa? Karena adat dan budaya kerajaan Islam ini dengan kerajaan yang ada di Timur Tengah itu merupakan adat dan budaya, memiliki adat budaya yang sama, sehingga sangat mudah bertransaksi
dijual beli atau perdagangan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengubah budaya putih. Budaya putih. Nah, budaya putih ini yang dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya. Ini budaya yang sangat menekankan penduduknya untuk membayar upeti. Membayar upeti ini baiklah kalau misalkan orang itu memiliki ekonomi yang tinggi, tapi ada juga penduduk atau rakyat yang memiliki ekonomi yang rendah. Jadi tidak ada perataan di situ. Apa maksudnya pembayaran upetinya? Jadi budaya upeti ini ditiadakan, ya, atau mengubah agar yang ekonominya di bawah itu bisa membayar dengan semampunya, dan ekonomi yang tinggi itu juga bisa membayar dengan sesuai kemampuannya juga. Kemudian yang selanjutnya itu menciptakan tatanan kehidupan yang baru, ya kan? Menciptakan tatanan kehidupan yang baru. Karena apa? Di zaman kerajaan sebelumnya banyak terjadi penyembahan patung atau sering dikenal juga dengan dewa. Maka mereka selaku kerajaan Islam ini mengubah yang namanya tatanan kehidupan yang kuno itu, sehingga diajarkanlah bagaimana tata cara kehidupan secara Islam. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan kedamaian. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu memang menganjurkan atau mengajarkan kita untuk berkehidupan yang damai, tentram, sehingga apabila seorang agamis atau seorang pemimpinnya itu Islam, maka makmurlah rakyatnya, meski rakyatnya itu ada beberapa orang Kristen atau orang non-Islam. Dan apabila orang selain Islam memimpin memimpin sebuah kerajaan, maka disitulah orang Islam akan ditindas. Sudah banyak terjadi di zaman sekarang ini. Baik, mungkin setelah ini apakah ini sudah jelas atau masih ada yang ingin bertanya tentang perkembangan kerajaan ini? Baik, jadi kalau misalkan tidak ada, insya Allah minggu depan atau minggu selanjutnya kita akan membahas tentang materi kerajaan Aceh. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.